Losing time, I'm fading fast. Marc Marquez jadi penyelamat Ducati di Silverstone. Bos Ducati tercengang, Marquez berjuang seperti singa. Restlessness. Dalam sebuah pertunjukan luar biasa yang dipenuhi determinasi, drama, dan kejutan, Marc Marquez berhasil mencuri perhatian di MotoGP Silverstone akhir pekan ini. Start dari posisi keempat dan sempat melorot ke posisi ke-9, pembalap asal Spanyol itu menunjukkan kelasnya sebagai juara dunia 8 kali dengan finish di posisi ketiga, memberikan Ducati podium penting saat sang pembalap andalan mereka, Francesco Bagnaia, gagal finish akibat kecelakaan. Padahal, sebelum balapan dihentikan oleh bendera merah, Marquez sempat mengalami kecelakaan yang membuat banyak pihak khawatir ia tak akan mampu melanjutkan. Namun seperti kisah kepahlawanan yang tak lekang oleh waktu, Marquez bangkit dari insiden tersebut, menyalakan kembali semangat bertarungnya, dan tampil luar biasa dalam paruh kedua balapan setelah restart. Penampilan heroik Marquez ini tidak hanya menyelamatkan muka Ducati, tetapi juga menjadi momen pembuktian bahwa ia masih layak diperhitungkan di tengah dominasi pembalap muda. Bahkan, Direktur Olahraga Ducati, Mauro Grasili, tak kuasa menyembunyikan rasa terheran-heran dan kekagumannya. Dia berjuang seperti singa, ujar Grasili dengan ekspresi campur aduk antara heran dan bangga. Kami semua tahu siapa Marc. Tapi hari ini dia menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar bakat. Ini adalah soal mentalitas juara, keberanian, dan kemauan untuk terus bertarung meskipun dalam kondisi yang sangat menantang. Start awal berlangsung cepat dan agresif. Marquez yang mulai balapan di posisi 4, langsung memimpin rombongan depan dan menjaga ritme dengan konsisten. Di sisi lain, Bagnaia mencoba bertahan dalam kelompok depan. Namun insiden besar terjadi di tengah tekanan lap-lap awal. Marquez kehilangan kendali motornya saat mencoba mempertahankan posisi dari serangan pembalap di belakang. Ia terjatuh keras. Meskipun berhasil bangkit dan berjalan kembali ke paddock, motor Desmosedici miliknya rusak. Namun tim teknis Ducati segera bekerja keras untuk menyiapkan motor cadangan andai balapan harus dihentikan. Insiden ini mengakibatkan bendera merah dikibarkan. Race Direction memutuskan untuk menghentikan balapan sementara guna memastikan keselamatan para pembalap dan memberi waktu tim medis serta marshal membersihkan lintasan. Setelah lintasan dibersihkan dan kondisi dinilai aman, Race Direction mengumumkan bahwa balapan akan dilanjutkan dengan format restart dan jumlah lap yang dikurangi. Marquez diizinkan mengikuti restart dengan motor cadangan dari posisi keempat, sementara Bagnaia tetap berada di barisan terdepan. Namun, justru di balapan restart inilah terjadi titik balik dramatis. Dalam upayanya mempertahankan posisi di grup depan, Francesco Bagnaia mengalami crash. Ia kehilangan kendali saat masuk ke tikungan cepat, terpeleset keluar lintasan dan terlempar dari motornya. Insiden tersebut membuatnya tidak melanjutkan balapan, dan Ducati resmi kehilangan harapan dari pembalap utama mereka. Kekecewaan pun langsung menyelimuti paddock Ducati. Bagnaia, yang sebelumnya digadang-gadang akan memperkuat cengkeraman di klasemen pembalap, kini pulang tanpa poin. Grasili tampak muram saat keluar dari garasi Ducati. Kami tidak menyangka ini akan terjadi di fase restart. Pecco berada dalam performa bagus. Tapi dalam balapan, kesalahan kecil bisa berakibat fatal. Kami sangat kecewa, bukan hanya karena hasil, tapi juga karena potensi besar yang terbuang, ujar Grasili. Francesco Bagnaia menjadi korban paling disorot dalam insiden tersebut. Meski sempat bangkit dan terlihat berjalan keluar dari trek, ia memilih tidak melanjutkan balapan. Hal ini tentu menjadi pukulan telak bagi Ducati untuk mempertahankan posisi di klasemen pembalap dan menjaga keunggulan tim dalam klasemen konstruktor. Mauro Grasili tidak menutupi rasa kecewanya. Ia bahkan secara eksplisit menyalahkan Bagnaia karena gagal menunjukkan ketenangan dan kedisiplinan balap yang seharusnya dimiliki oleh seorang juara dunia. Kami paham bahwa semua pembalap bisa jatuh. Tapi ketika Anda berada di posisi yang menentukan, saat tim butuh poin, Anda harus bisa menjaga kepala tetap dingin, ujar Grasili. Hari ini, Pecco tidak menunjukkan itu. Dia kehilangan kendali bukan karena motor, tapi karena ambisi yang tidak dikontrol dengan baik. Saat balapan dimulai kembali setelah red flag, banyak mata tertuju pada Marc Marquez. Setelah insiden di sesi sebelumnya, tidak sedikit yang mengira ia akan kesulitan menjaga ritme. Namun yang terjadi justru sebaliknya, Marquez tampil mengagumkan. Dengan gaya khasnya yang agresif namun penuh perhitungan, ia menyalip satu persatu pembalap di depannya. Marquez terlibat dalam pertarungan seru dengan Franco Morbidelli dan Jack Miller Pramac Yamaha, dua nama yang musim ini dikenal sebagai pembalap cepat dan tangguh. Salah satu momen paling mendebarkan terjadi saat Marquez menyalip Franco Morbidelli di tikungan fail. Manuver berani yang hanya bisa dilakukan oleh pembalap dengan kepercayaan diri penuh. Setelah berhasil meraih posisi ketiga, Marquez menampilkan duel epik dengan Morbidelli hingga garis finish,
dan akhirnya Marquez mengamankan podium 3. Podium ini menjadi sangat penting bukan hanya karena kontribusi poinnya, tetapi juga karena datang di saat tim benar-benar membutuhkan penyelamat. Mark menyelamatkan Ducati hari ini, lanjut Grasili. Ketika kami kecewa karena Pecco keluar dari balapan, Mark justru memberi kami semangat baru. Podium ini lebih dari sekadar juara. Ini adalah simbol bahwa kami masih punya kekuatan besar dalam tim. Penampilan luar biasa Marquez juga menimbulkan dampak strategis bagi Ducati. Selama ini, publik menganggap Bagnaia sebagai satu-satunya pusat kekuatan dalam tim. Namun di Silverstone semakin membuktikan bahwa Marquez bukan hanya pelengkap. Ia adalah aset besar yang dapat membawa Ducati melangkah jauh musim ini. Grasili menyiratkan bahwa ke depan, tim akan mulai mempertimbangkan peran Marquez lebih besar lagi dalam pengembangan strategi balapan dan pengembangan motor. Dia bukan sekadar pembalap, dia adalah pemimpin. Dan hari ini, dia memimpin dengan contoh terbaik, keberanian dan pengorbanan. Tutupnya. Dalam sesi wawancara pasca balapan, Marquez menyampaikan rasa terima kasih kepada tim Ducati yang telah mempercayainya sejak awal musim. Ia mengakui bahwa adaptasi dengan motor Desmosedici bukan perkara mudah. Namun kerja keras dan komunikasi tim membuahkan hasil positif. Saya tahu podium ini terasa seperti kemenangan, ujar Marquez sambil tersenyum. Saya mengalami crash sebelumnya, tapi saya tetap fokus. Ketika restart diumumkan, saya berkata pada diri sendiri, ini adalah kesempatan untuk membalas kepercayaan tim. Saya ingin mereka tahu bahwa mereka tidak salah memilih saya, ungkap Marquez. Marc Marquez tampil juara. Bagnaia dianggap bikin malu oleh Ducati. Seri MotoGP di sirkuit Silverstone akhir pekan ini menjadi momen penting yang bisa jadi akan dikenang sebagai titik balik dalam perjalanan tim pabrikan Ducati Lenovo musim 2025. Sebuah pertunjukan menawan dari Marc Marquez yang tampil penuh determinasi sejak awal lomba, mengantarkannya dari posisi start keempat menuju podium kedua. Sementara di sisi lain, rekan setimnya sekaligus mantan juara dunia, Francesco Bagnaia, harus menerima kenyataan pahit usai tampil di bawah standar dan finish di luar 5 besar. Marquez tak hanya mencuri perhatian publik dan media, tapi juga berhasil merebut hati para petinggi Ducati yang kini dengan terbuka mengungkapkan rasa bangga mereka terhadap pembalap asal Cervera tersebut. Sebaliknya, Bagnaia harus menghadapi kritik tajam dari manajemen tim, bahkan muncul indikasi bahwa posisinya sebagai pembalap andalan mulai tergeser oleh Marquez. Balapan MotoGP Silverstone musim ini berlangsung dalam kondisi lintasan kering namun berangin, yang menuntut para pembalap untuk ekstra hati-hati dalam mengatur grip dan ritme balap. Marc Marquez yang memulai balapan dari posisi keempat, langsung tancap gas sejak lampu start padam. Dengan keberanian khasnya, ia menyalip dua pembalap di tikungan pertama, dan langsung naik ke posisi kedua di lap awal. Selama lebih dari 2/3 balapan, Marquez terlibat duel sengit dengan Alex dan Quartararo, mempertahankan kecepatan stabil di atas 340 km per jam di lintasan lurus, sambil menjaga racing line secara presisi. Meskipun gagal meraih kemenangan, posisi kedua yang diraihnya terasa seperti sebuah kemenangan besar, terutama bagi Ducati yang menaruh harapan besar di pundaknya sejak awal musim. Aku tahu aku harus tampil maksimal hari ini. Motor ini punya potensi besar, dan aku hanya perlu mengeluarkan kemampuan terbaikku. Podium ini untuk tim yang sudah bekerja luar biasa, ujar Marquez kepada media usai balapan. Kontras dengan Marquez, Francesco Bagnaia kembali tampil melempem. Padahal ia mengawali balapan dari posisi ketiga, tepat satu posisi di depan Marquez. Namun sejak awal balapan, Bagnaia terlihat kesulitan menjaga stabilitas motornya. Beberapa kali ia melebar di tikungan dan harus kehilangan posisi demi posisi, hingga akhirnya finish di urutan ke-6. Penampilan Bagnaia yang tidak kompetitif ini menambah catatan buruknya musim ini, di mana dari 7 seri yang telah berlangsung, ia hanya 1 kali memenangkan balapan. Bandingkan dengan musim lalu, di mana ia hampir selalu konsisten berada di podium teratas. Claudio Domenicali, CEO Ducati Motor Holding, tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Kami percaya pada Pecco, tapi balapan hari ini sangat mengecewakan. Kami tahu dia mampu lebih dari ini. Tidak ada tekanan berlebih, tapi kami butuh hasil. Dan ini bukan performa yang layak dari seorang juara dunia, ujarnya. Sejak resmi bergabung ke Ducati Lenovo dari tim Gresini Racing musim ini, banyak yang meragukan kemampuannya. Namun keraguan itu kini perlahan sirna. Marquez membuktikan bahwa ia tidak hanya kembali ke performa terbaik, tetapi juga layak menjadi pemimpin baru bagi Ducati. Tak hanya kuat di lintasan, Marquez juga dikenal memberikan masukan teknis yang tajam kepada tim insinyur Ducati.
Keberadaannya menjadi katalis penting dalam pengembangan Desmosedici GP25 yang kini dianggap sebagai motor paling kompetitif di grid. Mark adalah kombinasi dari pengalaman, kecerdasan, dan keberanian. Dia bukan hanya cepat, tapi juga tahu bagaimana membuat motor berkembang. Kami sangat bangga padanya. Dia memberi semangat baru bagi seluruh kru, ungkap Davide Tardozzi, manajer tim Ducati Lenovo. Isu panas yang mencuat pasca balapan Silverstone adalah kemungkinan terjadinya perubahan status di internal Ducati. Francesco Bagnaia yang sebelumnya merupakan poros utama pengembangan motor dan strategi tim, kini mulai tersingkir dari sorotan utama. Kinerja yang tidak konsisten, kesulitan dalam adaptasi terhadap pembaruan teknis, serta tekanan dari kehadiran Marquez membuat posisi Bagnaia goyah. Menurut sejumlah sumber internal paddock, Ducati kini mulai serius mempertimbangkan untuk mengalihkan fokus utama mereka kepada Marquez dalam proyek jangka menengah dan panjang. Bahkan, muncul spekulasi bahwa jika performa Bagnaia tidak membaik dalam beberapa seri ke depan, ia bisa saja kehilangan posisinya di tim pabrikan tahun depan. Realitanya, dunia balap itu kejam. Tidak ada tempat untuk pembalap yang tidak berkembang. Jika Ducati punya pilihan untuk mempertahankan Marquez sebagai pembalap nomor 1, saya rasa itu keputusan logis, ujar Matt Oxley, jurnalis senior MotoGP. Publik MotoGP pun turut bereaksi keras terhadap penampilan kontras dua pembalap Ducati ini. Di media sosial, dukungan mengalir deras kepada Marquez, yang disebut banyak fans sebagai the real leader of Ducati. Sebaliknya, banyak yang mulai mempertanyakan motivasi dan semangat Bagnaia yang terlihat loyo dan kehilangan daya saing. Mark membalap seperti singa lapar. Dia haus kemenangan. Sementara Pecco seperti kehilangan arah. Ducati tidak bisa menunggu terlalu lama, tulis salah satu pengguna di platform media sosial. Dengan beberapa seri tersisa musim ini, peluang untuk merebut gelar juara dunia masih terbuka lebar. Namun Ducati harus membuat keputusan strategis mengenai siapa pembalap yang akan mereka percayai untuk memimpin proyek ke depan. Apakah tetap bertahan dengan Bagnaia yang secara historis telah membawa kejayaan, atau memberi kepercayaan penuh kepada Marc Marquez yang kini membuktikan kapasitasnya sebagai juara sejati? Satu hal yang pasti, Silverstone menjadi panggung pembuktian. Marc Marquez bukan lagi sekadar pembalap tambahan di Ducati. Ia kini menjadi simbol harapan baru, pemimpin baru, dan mungkin juara dunia baru untuk pabrikan asal Bologna tersebut. Sementara itu, Bagnaia harus segera bangkit jika tak ingin dikenang sebagai mantan juara yang gagal mempertahankan tahtanya. MotoGP 2025 masih panjang. Tapi Silverstone telah menjadi bab penting dalam kisah rivalitas internal Ducati, yang bisa jadi akan menentukan arah sejarah baru dalam dunia balap motor. Marc Marquez rajai sprint race MotoGP Prancis. Bos Ducati muak dan geram dengan mental tempe Bagnaia. Marc Marquez kembali menunjukkan mengapa ia dianggap sebagai salah satu pembalap terbesar sepanjang sejarah MotoGP. Dalam sprint race MotoGP Prancis yang digelar di sirkuit Le Mans, pembalap Spanyol itu tampil luar biasa bersama tim barunya, Ducati Lenovo. Meski gagal meraih pole position dalam sesi kualifikasi, Marquez justru membalikan keadaan dengan kemenangan yang tak hanya krusial bagi kepercayaan dirinya, tapi juga memperkuat dominasi Ducati di musim ini. Lebih dari itu, Marquez berhasil mengatasi tekanan dari pole sitter sekaligus pembalap tuan rumah, Fabio Quartararo, dalam duel ketat di lap-lap awal. Pertarungan antara dua juara dunia itu menjadi sorotan utama. Namun Marquez tampil lebih tajam di sektor akhir sirkuit, dan mengambil alih pimpinan dengan manuver bersih non-agresif. Kemenangan ini menjadi kemenangan sprint race ke-6 secara beruntun bagi Marquez, mencatat rekor baru di MotoGP Prancis, dan menjadikannya pembalap pertama yang meraih 6 kemenangan berturut-turut dalam format sprint sejak diperkenalkan. Namun, kemenangan gemilang Marquez juga disertai dengan kontroversi internal. Sementara ia berjaya, rekan setimnya sekaligus juara dunia 2 kali, Francesco Pecco Bagnaia, kembali menjadi sorotan setelah gagal menyelesaikan balapan karena insiden di lap awal dan memilih tidak melanjutkan balapan. Sebuah keputusan yang dikritik keras oleh manajemen Ducati. Datang ke Ducati Lenovo dengan ekspektasi tinggi, Marc Marquez tidak butuh waktu lama untuk membuktikan dirinya layak berada di jantung tim merah asal Bologna tersebut. Sprint race di Prancis menjadi momen kunci. Meskipun hanya start dari posisi kedua, Marquez tampil agresif sejak lampu start padam. Duel seru terjadi di Dunlop Chicane pada putaran ke-6. Marquez menyalip tetapi dibalas oleh Quartararo. Namun, The End from Cervera sukses mencuri posisi terdepan di tikungan 8. Setelah itu, Marquez langsung ngacir dan membuka jarak hingga 0,4 detik di putaran ke-7 dari 13.
Di putaran 8, Quartararo harus merelakan posisi 2 ke tangan Alex Marquez. Memasuki putaran ke-9, jarak Marquez dengan adiknya sudah 1,4 detik. Lalu, Quartararo berusaha mati-matian bertahan dari serangan Aldeguer. Keduanya terlibat duel sengit hingga putaran ke-10. Aldeguer sukses menyalip Quartararo. Posisi tersebut bertahan hingga bendera finish berkibar. Marc Marquez masih sempurna dengan 6 kemenangan dari 6 seri di sprint race. Ini kemenangan penting, bukan hanya untuk saya, tapi juga untuk tim. Kami bekerja keras setiap pekan dan kemenangan ini adalah hasil dari kepercayaan serta dedikasi, ujar Marquez usai balapan. Menariknya, performa impresif itu datang hanya beberapa jam setelah kegagalan dalam sesi kualifikasi yang membuatnya tampak frustasi. Namun, Marquez membalikan tekanan itu menjadi motivasi. Bagi sang juara dunia 8 kali ini, kegagalan bukan alasan untuk menyerah, itulah yang membedakannya dari pembalap lain, terutama Bagnaia akhir pekan ini. Sementara Marquez bersinar, nasib kontras dialami Pecco Bagnaia. Juara dunia 2 kali itu mengalami crash di tikungan Dunlop 1 memasuki putaran kedua. Namun, alih-alih bangkit dan melanjutkan balapan, Bagnaia memilih mundur dan kembali ke paddock. Keputusan ini memicu kemarahan di kubu Ducati. General Manager Ducati Corse, Gigi Dalinya, tidak menutupi kekecewaannya. Pecco adalah juara dunia. Ia seharusnya menjadi contoh. Tapi hari ini yang saya lihat adalah seorang pembalap yang menyerah terlalu cepat, kata Dalinya dengan nada dingin namun tajam. Ketika Anda membalap untuk Ducati, Anda membawa lebih dari sekadar nama Anda sendiri. Anda mewakili ribuan jam kerja teknisi kami, kehormatan pabrikan Italia, serta para sponsor yang membayar Anda dengan kepercayaan. Mar sudah beberapa kali jatuh musim ini dan tetap naik motor, tetap bertarung. Dalinya juga menegaskan bahwa keputusan Bagnaia untuk tidak kembali ke lintasan adalah bentuk pengabaian terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh tim. Saya tidak mengharuskan ia menang atau tidak, tapi yang saya inginkan adalah seorang pembalap sejati selalu bangkit ketika jatuh, bukan langsung menyerah, tambah Dalinya dengan nada kecewa. Bagi Dalinya, kejadian ini bukan hanya soal hasil, tetapi tentang mentalitas dan rasa hormat terhadap tim dan para sponsor. Tak bisa dimungkiri, keberadaan Marquez di tim pabrikan Ducati menimbulkan dinamika baru. Dengan segudang prestasi dan gaya balap penuh risiko, Marquez menjadi pusat perhatian publik dan media. Sementara itu, Bagnaia kini tertekan untuk mempertahankan statusnya sebagai pemimpin dalam struktur tim. Seorang sumber internal menyebut bahwa atmosfer di dalam tim Ducati Lenovo mulai berubah sejak Marquez mulai mendapatkan hasil positif, termasuk podium berturut-turut dalam beberapa balapan sebelumnya. Reaksi dari publik pun cukup beragam. Banyak fans mengapresiasi keberanian dan dedikasi Marquez untuk Ducati, sementara sebagian mengecam keputusan Bagnaia yang tidak mau melanjutkan balapan. Di media sosial, tagar Marquez Never Give Up menjadi trending di Prancis dan Spanyol, disertai berbagai pujian terhadap pembalap bernomor 93 itu. Beberapa penggemar bahkan membandingkannya dengan legenda Ducati sebelumnya seperti Casey Stoner dan Andrea Dovizioso, yang dikenal karena ketangguhan mereka dalam kondisi sulit. Sebaliknya, Pecco Quid sempat muncul sebagai tagar kritis yang mencerminkan kekecewaan sebagian besar fans Ducati atas keputusan sang juara bertahan. Kemenangan di sprint race Le Mans membuat Marc Marquez kini memuncaki klasemen sementara, dan semakin memperlebar poin persaingan gelar dunia musim 2025. Jika tren positif ini berlanjut, bukan tidak mungkin Marquez akan menjadi ancaman serius bagi dominasi Pecco. Dan jika mental Bagnaia tidak segera pulih, posisi pembalap utama Ducati bisa saja berubah dalam waktu dekat. Bursa transfer makin panas. Ducati duetkan, Alex Marquez naik pabrikan jadi tandem sang kakak di Ducati Lenovo, Marc Marquez langsung full bahagia. Drama MotoGP musim 2025, dengan dinamisme yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam beberapa tahun terakhir, terungkap dengan sangat jelas sekarang. Para penggemar dibuat bingung, bukan hanya oleh persaingan antar pabrikan, tetapi juga oleh munculnya sosok yang telah lama dikalahkan oleh saudaranya, Alex Marquez. Alex bersinar luar biasa dalam 5 putaran pertama musim ini dan sekarang memuncaki klasemen MotoGP, unggul 1 poin dari saudaranya, Marc Marquez. Dunia balap mulai berubah drastis menuju duel sengit antara saudara kandung, di bawah dominasi ganda yang sangat sengit saat ini. Rumor panas mulai muncul dari garasi Ducati Lenovo, dengan intensitas yang meningkat drastis akhir-akhir ini secara mengejutkan. Tim pabrikan merah, yang selektif dalam merekrut pembalap,
sekarang dilaporkan mempertimbangkan nama Alex Marquez sebagai kandidat untuk line-up Ducati Lenovo. Performa kurang meyakinkan dari Francesco Bagnaia, pembalap andalan mereka, yang saat ini terpuruk di posisi ketiga klasemen akhir, mendapat kritik tajam dari internal tim. Di sisi lain, Alex Marquez rupanya sudah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa di awal musim ini. Dari 10 balapan yang berlangsung di awal musim ini, ia mampu meraih 9 kali finish podium. Dengan 7 kali finish kedua secara beruntun, ia kemudian menang impresif di GP Jerez, dan menjadi pembalap paling konsisten saat ini. Total 140 poin berhasil dikoleksinya, cukup untuk menggeser sang kakak ke posisi kedua dengan raihan 139 poin. Tahun ini, Alex tampil sangat konsisten, layaknya pembalap yang sudah mencapai puncak kemampuannya, setelah beberapa musim sebelumnya performanya sangat tidak stabil. Ia bertindak cepat dan cerdik menangkap setiap momen peluang, dengan kemahiran yang halus namun cukup senyap. Alex mewarisi posisi terdepan saat Marc terjatuh di Jerez, dan mampu mempertahankan keunggulannya dengan stabil hingga akhir balapan. Kemenangan di Jerez rupanya memantik narasi yang lebih besar, dan bukan merupakan klimaks dari kisahnya, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih cemerlang. Kini ia bukan lagi adik Marc Marquez, melainkan pemimpin klasemen MotoGP dan ancaman serius bagi para pesaing yang ingin meraih gelar juara. Rumor panas mengguncang padek saat penampilan Alex yang mengesankan menimbulkan keraguan serius terhadap Bagnaia, dan Ducati Lenovo pun mulai mengincar Alex Marquez sebagai opsi. Setelah usai seri di MotoGP Jerez, Marc Marquez secara tidak langsung mengonfirmasi bahwa manajemen Ducati kini tengah mempertimbangkan nama adiknya untuk dimasukkan ke dalam skuad utama mereka. "Ya, kudengar mereka mulai membicarakan Alex," kata Marc dengan nada santai namun penuh arti. "Dia, Alex, sekarang adalah pembalap yang sangat konsisten. Dan yang lebih penting, dia tahu bagaimana memanfaatkan setiap peluang." Marc Marquez menambahkan bahwa menjadi bagian dari tim pabrikan membuat kualitas seperti itu sangat dicari. Kontrak Alex dengan Gresini Racing berakhir musim depan, dan penampilannya yang mengesankan kini membuatnya menjadi incaran banyak tim cepat papan atas. Jika Ducati Lenovo secara serius mempertimbangkan untuk menduetkan Marquez bersaudara dalam satu tim, maka dunia MotoGP akan melihat kombinasi yang sangat eksplosif, yang belum pernah terlihat sebelumnya di dunia MotoGP. Posisi Bagnaia menjadi semakin rapuh di bawah tekanan yang meningkat. Juara dunia 2 kali itu telah mengumpulkan 120 poin sejauh ini, 20 poin di belakang Alex. Tidak hanya hasilnya yang meragukan, tetapi sikapnya juga tampaknya memicu kegelisahan yang cukup besar. Menurut beberapa laporan internal Ducati, Bagnaia kerap mengeluh berlebihan tentang teknis motor dan strategi tim, ketimbang memperbaiki gaya berkendaranya secara drastis. Jorge Lorenzo, salah satu analis MotoGP, mengatakan bahwa Bagnaia telah kehilangan fokus mental dan ketajamannya secara drastis akhir-akhir ini. Anda tidak akan menjadi juara hanya dengan menyalahkan grip atau pengaturan mesin. Juara sejati bisa tampil luar biasa cepat dalam kondisi apapun, bahkan saat kondisi yang kurang ideal sekalipun, ujar Lorenzo dalam sebuah siaran televisi pasca balapan. Marc dan Alex Marquez kini memasuki fase persaingan yang sangat sengit, yang belum pernah mereka alami sebelumnya dalam karir mereka. Di masa lalu, Marc selalu berada jauh di depan dalam hal prestasi, pengalaman, dan pengaruh. Namun musim ini, Alex bukan hanya mendekati Marc di klasemen, tetapi ia justru melewatinya dengan sangat meyakinkan sekarang. Mereka membalap untuk tim yang berbeda. Marc bergabung dengan Ducati Lenovo, sementara Alex memperkuat Gresini, tetapi hubungan antara keduanya tetap sangat dekat. Semuanya telah berubah drastis di lintasan. Persaingan saudara kandung ini menarik secara emosional dan strategis. Di sisi lain, setelah penampilan gemilangnya musim ini, Alex sendiri tetap merendah. Dalam konferensi pers terakhir, ia berkata, "Memimpin klasemen adalah pencapaian, tapi ini belum apa-apa. Yang penting adalah tetap konsisten. Aku tahu Marc akan kembali lebih kuat, dan persaingan ini baru saja dimulai." Marc pun tak kalah sportif. "Aku bangga padanya. Dia bekerja keras, dan sekarang dia memetik hasilnya. Aku harus lebih baik lagi," ujarnya sambil tersenyum. Satu nama lain yang patut diperhitungkan dalam dinamika musim ini adalah Fabio Quartararo. Setelah 2 musim yang berat bersama Yamaha, pembalap Prancis itu menunjukkan tanda-tanda kebangkitan. Di Jerez, ia tampil meyakinkan dan berhasil finish di posisi kedua, mengungguli Bagnaia secara bersih. Yamaha tampaknya berhasil melakukan beberapa perbaikan signifikan di sisi aerodinamika dan distribusi tenaga, yang membuat motor lebih stabil di tikungan dan lebih responsif di trek lurus. Jika kebangkitan ini konsisten, Quartararo bisa menjadi kuda hitam yang mengejutkan di paruh musim kedua.
losing time, I'm fading fast.